Terima kasih, apresiasi kepada keluarga besar guru-guru di Karawang Barat yang kemudian diberikan di bawah komando Korwil Campiding, ya. Saya bersama Pak Dirgas, dan saya berpesan terus update, ya, terus update, jangan sampai ketinggalan, sehingga pelayanan kita ini semakin kesini semakin baik. Dan terima kasih kepada teman-teman semua guru yang telah capaian IKM-nya lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di bawah ini kelas 3 dan di atas kelas 6. Mereka di bawah kelas 6 ya, di atas kelas 3. Jumlah kita itu sekitar kurang lebih 150, 75 di bawah kelas 6, 76 di atas kelas 3. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Korwil Campiding Karawang Barat kepada Bapak Haji Suharya SPDMM, kami silakan sekaligus membuka acara workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi guru kelas 3 dan 6 SD Kecamatan Karawang Barat tahun 2024. Tim rekan kerja kami, Bapak dan Ibu pengawas Bina yang Karawang Barat, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua K3S ya, Pak Hari. Kemudian Ketua PGRI Kang Haji Asep Suryana SPD, yang saya hormati Ketua KKG ya Karawang Barat ya Pak Agus dan jajaran, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah ya se-Karawang Barat, mudah-mudahan hadir membersamai Bapak Ibu gurunya. Yang saya hormati jajaran panitia ya, yang sudah kerja keras. Selain Ketua KKG ya ada Teh Neri, Bu Ajeng dan Bu Irma ya, dan kawan-kawan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru kelas 3 dan kelas 6 SD negeri dan swasta Kecamatan Karawang Barat. Pertama, syukur alhamdulillah pagi hari ini di tempat yang sejuk, yang strategis, yang nyaman, kita dianugerahi kesehatan, keselamatan, keberkahan, juga panjang umur dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Ketua K3S dan PGRI yang sudah menginisiasi ya, berinisiatif dari awal tahun pelajaran ya, dari awal Juli, bahwa kita harus melaksanakan penyegaran, melaksanakan pelatihan workshop ya, atau sejenis diklat yang temanya tadi sangat bagus untuk menciptakan menuju guru yang lebih profesional. Yang fokus hari ini terutama yaitu Bapak Ibu guru kelas 3 dan kelas 6 ya. Mohon maaf yang kelas 3 ya di atas, tapi mudah-mudahan bisa menyimak. Kemudian ya mudah-mudahan bermanfaat, langsung dibuka ya. Nanti ada Pak Kabit fleksibel aja ya untuk menyampaikan materi ya, arahan-arahan kepada kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama ya. Kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi guru kelas 3 dan guru kelas 6 Kecamatan Karawang Barat tahun 2024 dengan ini resmi dimulai. Terima kasih, mudah-mudahan diberi kelancaran, kesuksesan, dan kita semua tetap diberikan semangat dan juga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak untuk memberikan door prize buat peserta. Iya. Biar semangat Pak. Door prize-nya langsung ya. Nanti Langsung. juga ada dari Pak Kabit Ada katanya. juga, iya. Siap Bapak Ibu. Yang di atas sudah ada yang ininya Bu. Nanti mungkin yang nunjuk juga ya. Yang di kelas 3. Siap Bapak Ibu. Nanti siapa yang lebih cepat mau diamati Pak Ketua ya, Ibu Pengawas. Siapa yang ngacung lebih cepat, lebih berani. Coba siapa yang masih hafal, yang masih betul-betul menjiwai gitu. Moto Karawang, Pendidikan Karawang Barat. Silakan Bu. 1, 2, siapa lagi? Ya. Baik, kalau dulu siapa lagi? Yang di atas ada yang bantu. Ya, Pak Eko duluan yang depan. Pak Eko. Ayo Pak Eko. Pak Eko, perkenalkan dulu. Kalau Pak Kode udah hafal ya, lain dulu nama sekolah. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto dari SD Nagasari 3. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai moto Karawang Barat. Tadi sudah disampaikan di bagian terakhir, motonya adalah Karbar terus berkibar, Karawang Barat semakin hebat. Kemudian tambahan Bapak tadi, inovasi kita di Karawang Barat yaitu sukseskan program unggulan sekolah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Siap Bapak Ibu ya? Betul? Oke, hadiahnya mana teh? Tadi ada pesan dari Pak Ketua PGRI, jangan lupa nanti di HUT PGRI Bapak Ibu akan dilombakan ya, guru profesional ya, guru apa PMM atau apa ya, setiap tahun ya, Pak Ketua PGRI juga ya, ada di program. Siap Bapak Ibu ya wayahnya, dan jangan saling mengandalkan. Ya, ya Pak ke tengah. Dulu ya kuning, enggak sih. Kalau yang merah itu kemarin itu kita tuh dibullying Bapak Ibu. Nah makanya setelah tahun berikutnya kita pergerakannya itu dengan sosialisasi bullying gitu. Udah alhamdulillah, jadi tahun ini semuanya hijau dan dibuka di sana juga. Saya di Surabaya tidak percaya katanya hijau semua dan tidak ada yang dibenahi. Itu sudah dibuka semua rapat pendidikannya. Alhamdulillah gitu ya, semuanya hijau dan tidak ada yang dibenahi. Artinya waktu itu bullying sudah dari merah, kuning, kemudian hijau gitu. Jadi pergerakan-pergerakan kita untuk mencapai rapat pendidikan hijau itu penguatannya di literasi dan numerasi. Tapi ada beberapa hal yang harus diimbaskan atau boleh di-share atau menjadi referensi Bapak dan Ibu bagaimana rapat pendidikan di Adasa Barat 2 itu dari kuning menjadi hijau gitu. Tahapan-tahapannya sudah saya utarakan sebetulnya beberapa tahun sebelumnya, bahwa kami itu bukan hanya literasi, pergerakannya bukan literasi di kelas, kemudian di sekolah, di tingkat sekolah, misalnya gerakan literasi seperti ada kadabra ya di sekolah itu. Kemudian juga itu ada drill untuk penguatan ANBK Bu. Jadi ANBK itu kita tim kompelnya, komunitas belajarnya hidup. Kemudian semuanya belajar dulu. Jadi jangan dulu ke siswa tentang soal-soal ANBK yang berbasis literasi numerasi, kita belajar dulu Bapak Ibu. Jadi yang kita punya tim sos itu 5 orang. Kita belajar dulu. Nah kemudian nanti tentang ANBK bagaimana anak-anak itu pembelajaran TIK-nya alhamdulillah di kita tidak putus. Jadi Bapak Ibu diharapkan anak-anak itu ada pembelajaran TIK. Jadi anak-anak itu belajar itu tidak hanya di baca buku, karena membaca soal ANBK itu berdasarkan soal-soal yang ada di laptop gitu ya. Jadi membacanya bagaimana keterampilan anak untuk membuka, menutup, kemudian membaca dari atas sampai bawah gitu ya Bapak Ibu. Belum kita juga ajarkan bagaimana mengerjakan soal literasi dan numerasi tersebut. Nah
kita gitu belajar dulu gitu ya. Baru nanti dilimpahkan ke anak-anak kelas 4 dan kelas 5 kalau sekolah kita sekolah penggerak. Dibuka Pak yang ini Pak yang PDF. Ya. Ya Bapak dan Ibu, dan ada hal yang miris bagi saya, itu ada Bu Esther namanya dari NTT Bapak Ibu. Saya sharing sebentar. Jadi beliau itu beliau PNS. Beliau ke tempat kerjanya saja itu pakai perahu Bapak Ibu. Ya, itu sana semuanya waktu kemarin tuh banyak yang tersentuh, banyak yang nangis juga karena mendengar ceritanya. Jadi begitu antusiasnya, begitu semangatnya seorang guru yang bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik. Dari perjalanan menuju perahu, kemudian di di sekolahnya, bagaimana itu menumbuhkan minat bacanya saja, itu luar biasa. Jadi sampai anaknya itu disilsilan gitu istilahnya Bapak Ibu, karena tidak bisa baca karena minat bacanya kurang gitu, dukungan orang tua juga kurang. Jadi sampai-sampai disilsilan seperti ini. Nih nak, kalau kalian tidak bisa baca, nanti kalian bisa mati katanya gitu ya. Bisa mati. Takut Bu katanya gitu ya. Ya gitu. Takut Bu gitu kan. Kenapa sih Bu tidak bisa baca bisa mati? Nah katanya satu, kamu senang jajan ya, kalau kamu jajan kamu tidak tahu tuh kadaluarsanya, main makan aja gitu ya. Kamu tidak tahu padahal itu kadaluarsa, berarti itu racun bagi kamu. Kamu bisa mati itu dengan makanan itu. Baru anak-anak kesana. Itu memang literasinya kritis ke situ ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak disitulah, oh iya Bu, aku mau belajar baca gitu. Nah, gitu ya. Jadi banyak buku-buku berjenjang, kemudian buku-buku juga karya Prof Yanti juga banyak ya, bagaimana awal membaca gitu. Kami juga ada buku Adi juga Prof di SDKW kemarin kita gunakan. Ya selanjutnya Bu, ke bawah aja Pak. Ya di sini intinya itu penguatan literasi dan numerasi. Kita juga punya kaca gelis di Karawang Barat. Ini jadi awal latar belakangnya, hasil asesmen nasional tahun 2022 dan PISA tahun 2022. Kondisi awal sekolah, sasaran intervensi. Kemudian selanjutnya Pak, langsung aja. Ya. Nah, ini sekolah dan profil belajar Pancasila. Ya tentunya Bapak dan Ibu, ini sudah nanti akan dibuka untuk kurikulum merdeka dan mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ya. SMP, standar kompetensi lulusan tingkat pendidikan dasar SD dan SMP ada 3. Yang satu, fokus kepada ketuhanan yang Maha Esa dan nilai moral ya. Jadi fokus kepada ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu standar kompetensi lulusan yang pertama. Ya, makanya di standar kompetensi lulusan yang pertama ini kita akan menggiringnya juga kepada profil pelajar Pancasila. Saya senang dengan kurikulum merdeka ini, ya, atau kurikulum nasional ini. Pertama dari kurikulum 2004 ya, berbasis kompetensi dipelajari, terus kurikulum 2006, terus kurikulum 2013, terus pelajari sebenarnya tidak ada yang diganti, cuman perubahan ya. Nah di kurikulum 2000 atau kurikulum merdeka ini memang ada penggantian ya, ada perubahan yang benar-benar total ya. Nah di sini standar kompetensi lulusan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan moral, itu nanti akan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi kan? Nah kita kaitkan dengan standar kompetensi lulusan yang pertama, ketuhanan yang berketuhanan yang Maha Esa dan akhlak moral, dengan dimensi yang pertama. Apa dimensi pertama di profil pelajar Pancasila? Beriman dan berakhlak mulia. Makanya ketika kita harus lulusan, oh anak kelas 1 harus mengenal Tuhannya, anak kelas 6 harus benar-benar bisa mengimplementasikan siapa Tuhannya dan harus apa dirinya. Ya, akhlaknya yang ditingkatkan. Makanya muncul dimensi profil belajar Pancasila yang pertama, standar kompetensi lulusannya. Standar kompetensi lulusan yang kedua apa?
Makanya di sini tadi kenapa Bu Irma bilang sampaikan tentang literasi numerasi ya. Jadi pentingnya literasi numerasi, dan sampai saat ini Indonesia masih berada di tingkat bawah. Ya. Jadi kalau standar kompetensi lulusan yang kedua yaitu karakter yang bernilai Pancasila. Ada isu kan dulu di kurikulum Merdeka itu pendidikan Pancasila dihilangkan, benar nggak? Pendidikan agama tidak ada di SD. Ya kan ada isu. Padahal tahun nomor 5 tahun 2022 standar kompetensi yang kedua adalah muncul karakter yang bernilai Pancasila. Jadi isu itu benar atau enggak? Iya, karena kurangnya literasi. Akhirnya ketika mendengar gosip negatif, ya langsung dicuat supaya tetap supaya kurikulum 2013 benar-benar dihentikan. Mindset, ya. Nah, di kurikulum nilai dengan karakter nilai Pancasila ini akan berkaitan dengan yang standar yang pertama. Standar yang pertama kan ya Pak? Ya, berketuhanan yang Maha Esa dan nilai moral dikaitkan dengan karakter nilai Pancasila. Muncul dimensi profil pelajar Pancasila, digabungkan lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa nilai-nilai Pancasila? Bingung. Banyak ya. Dari ada berapa? Ada. Dulu kan ingat nggak? Kalau dulu zaman SPG kita ada penataran. Ya. Ada 36 butir. Ya. Kalau dulu kita harus ditatar, harus hafal. Pancasila yang pertama berapa butir? 7 butir. Pancasila yang kedua berapa butir? 5 butir, 4 butir. Pancasila yang ketiga. Dulu seperti itu kan? Sekarang tidak usah dihafal, tapi yang penting diimplementasikan. Apakah Bapak Ibu sudah membaca profil nilai Pancasila yang terbaru? Jadi mohon maaf ya, karena saya selalu menyebut pengantar ini dulu. Karena kalau langsung ke CPTP ATP, malahan nanti pusing, akhirnya ngapain sih kurikulum Merdeka? Ganti deh weh. Tiba-tiba terus diganti, ya kan? Dianggapnya kurikulum KBK, kurikulum baik pemula. Kata SP, kata siapa? Iya kan? Malah di kata SP apa? Banyak, intinya kan untuk membentuk karakter. Malah apa? Di 2013 banyak ada terjadi pembunuhan di kelas. Benar kan? Terjadinya bullying, terjadinya macam-macam, ya. Itu yang harus disalahkan siapa? Kan gitu kan? Nah, yang terpenting adalah kita pendidik di sekolah, pembina di sekolah, pendamping di sekolah, ini yang harus dikuasai oleh kita. Ya, kembali nilai profil Pancasila yang terbaru ada 45 butir. 45 butir. Jadi 45 butir. Misalnya SD kelas 1 perkenalkan ya Pancasila yang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai yang harus muncul? Ya, kalau di saya gurunya harus mengenal. Anak-anak itu gurunya mencari gunting-guntingan sebagai dijadikan clipping ya. Nah, itu terus dia ditempel di kardus untuk menentukan kardus-kardus bekas juga. Diitukan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang muncul, yaitu misalnya anak yang sedang berbeda agama, sedang bersatu, itu kumpul termasuk nilai Pancasila yang keberapa. Tapi tidak diusah dihafal. Kalau dihafal pusing. Sekarang tidak dihafal pusing ya. Dari standar kompetensi lulusan ke kemana tadi? Ke dimensi, terus sekarang ke nilai. Ya. Jadi itu saling kait-mengkait. Nah, di karakter nilai-nilai Pancasila gabungkan dengan di ruang lingkup yang ada yang kedua, standar isi. Nomor berapa standar isi? Standar isi nomor berapa? Padahal nanti akan keluar di guru pres biasanya ya. Jadi di guru pres ada apa harus muncul? Ini standar kan? Tadi SKL nomor sudah hafal ya? SKL nomor sekian. Standar isi
Standar isi itu ada di nomor 8 kalau nggak salah, nomor 8 tahun 2024. Standar isi, ruang lingkup standar isi untuk kurikulum sekarang apa yang akan dibelajarkan kepada anak didik kita di SD dan di SMP. Ini ya, ini ruang lingkupnya. Dengan tujuan apa? Untuk menuju ke yang pertama, standar kompetensi lulusan. Kita baru ya standar kompetensi lulusan ya, baru ke Tuhanan yang Maha Esa dan orang, nilai Pancasila, nilai karakter bernilai Pancasila. Digabungkan dengan yang ini, standar isinya. Berarti Pancasila, kan tadi kan karakter, nilai Pancasila harus ke ruang lingkup ini semua masukkan. Harus munculkan lagi apa? Dimensi profil pelajar Pancasila. Ini juga. Dulu ada nggak mata pelajaran pendidikan Pancasila? Nggak ada kan? Adanya cuma pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ya, saya pernah mengikuti sekilas tahun 2015 kalau nggak salah. Saya ditunjuk untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat provinsi langsung, lomba PKN, pendidikan kewarganegaraan. Di situ saya kan harus bedah berarti apa itu PKN yang sebenarnya. Jadi PKN yang sebenarnya adalah harus membedah Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Di situ saya merasa berarti saya selama 40 tahun saya salah ngajar. Saya salah ngajar. Berarti saya orang yang menzolimi anak didik saya. Karena apa? Di PKN yang diajarkan oleh kita itu hanya target. Betul nggak? Moral tidak disampaikan. Saya di situ nyesel. Karena moral tidak disampaikan. Karena kita tujuannya hanya mencapai target. Ulangan harus nilai sekian. Moralnya enggak. Padahal itu pendidikan moral Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Saya bedah. Tadinya saya sampai ke Gramedia. Nanti kan buku luar negeri, tadinya mau cari. Nggak usah buku luar negeri. Ada salah seorang guru yang sudah bilang, ini aja berarti pendidikan Pancasila. Masya Allah itu di luar. Ternyata setelah dibedah, kita ngajar salah selama ini. Makanya muncul capaian pembelajaran. Jadi muncul capaian pembelajaran. Kan yang dulu itu kan tuntas kan? Tuntas belajar, targetnya harus sekian. Ya kan? Kalau sekarang capaian pembelajaran nggak tercapai di kelas 1, lanjut ke kelas 2. Hanya tuh ketika saya lomba di situ, saya bedah dan akhirnya saya lahirlah media yang disebut dengan media Lacak Tata Abang. Lapak mencari jejak cita-cita anak bangsa. Yang itu testimoni orang tua langsung besoknya datang, Bu Yarni terima kasih ya. Anak saya sampai, Mama Tuhan benar saya akan jadi ABRI. Nanti gede saya akan terwujud. Tadi ada permainan Lacak Tata Abang dan saya terkabul cita-cita saya ingin jadi ABRI. Apresiasi kepada keluarga besar guru-guru di Karawang Barat yang kemudian diberikan di bawah komando Korwil Capdidik ya, bersama Pak Dirgas
dan saya berpesan terus update ya, terus update, jangan sampai ketinggalan, sehingga pelayanan kita ini semakin kesini semakin baik. Dan terima kasih kepada teman-teman semua guru yang telah capaian IKM-nya lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di bawah ini kelas 3 dan di atas kelas 6. Mereka di bawah kelas 6 ya, di atas kelas 3. Jumlah kita itu sekitar kurang lebih 150, 75 di bawah kelas 6, 76 di atas kelas 3. Syukur alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Korwil Candi Karangbarat kepada Bapak Haji Suharya SPDMM, kami silakan sekaligus membuka acara workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi guru kelas 3 dan 6 SD Kecamatan Karangbarat tahun 2024. Tim rekan kerja kami, Bapak dan Ibu pengawas Bina ya Karawang Barat, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua K3S ya Pak Ari, kemudian Ketua PGRI Kang Haji Asep Suryana SPD, yang saya hormati Ketua KKG ya Karawang Barat ya Pak Agus dan jajaran, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah ya se-Karawang Barat, mudah-mudahan hadir membersamai Bapak Ibu gurunya. Yang saya hormati jajaran panitia ya yang sudah kerja keras. Selain Ketua KKG ya ada Teh Neli, Bu Ajeng dan Bu Irma ya dan kawan-kawan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru kelas 3 dan kelas 6 SD negeri dan swasta Kecamatan Karawang Barat. Pertama, syukur alhamdulillah pagi hari ini di tempat yang sejuk, yang strategis, yang nyaman, kita dianugerahi kesehatan, keselamatan, keberkahan, juga panjang umur dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Ketua K3S dan PGRI yang sudah menginisiasi ya, berinisiatif dari awal tahun pelajaran ya, dari awal Juli, bahwa kita harus melaksanakan penyegaran, melaksanakan pelatihan workshop ya, atau sejenis diklat yang temanya tadi sangat bagus untuk menciptakan menuju guru yang lebih profesional, yang fokus hari ini terutama yaitu Bapak Ibu guru kelas 3 dan kelas 6 ya. Mohon maaf yang kelas 3 ya di atas, tapi mudah-mudahan bisa menyimak. Kemudian ya mudah-mudahan bermanfaat, langsung dibuka ya. Nanti ada Pak Kabit fleksibel aja ya untuk menyampaikan materi ya, arahan-arahan kepada kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama ya. Kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi guru kelas 3 dan guru kelas 6 Kecamatan Karawang Barat tahun 2024 dengan ini resmi dimulai. Terima kasih, mudah-mudahan diberi kelancaran, kesuksesan, dan kita semua tetap diberikan semangat dan juga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Mohon izin Bapak untuk memberikan door prize buat peserta. Biar semangat Pak.
Door prize langsung ya. Nanti juga ada dari Pak Habib katanya. Iya. Siap Bapak Ibu. Yang di atas sudah ada yang ininya Bu. Nanti mungkin yang nunjuk juga ya. Yang di kelas 3. Siap Bapak Ibu. Nanti siapa yang lebih cepat mau diamati Pak Ketua ya, Ibu Pengawas. Siapa yang ngacung lebih cepat, lebih berani. Coba siapa yang masih hafal, yang masih betul-betul menjiwai kita moto Karawang, pendidikan Karawang Barat. Silakan Bu. 1, 2, siapa lagi? Ya. Baik, kalau dulu siapa lagi? Ya, Pak Eko duluan yang depan. Pak Eko. Ayo Pak Eko. Pak Eko, perkenalkan dulu. Kalau Pak Oril udah hafal ya, baik nama sekolah. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto dari SDN Nagasari 3. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai moto Karawang Barat. Tadi sudah disampaikan di bagian terakhir, motonya adalah Karbar terus berkibar, Karawang Barat semakin hebat. Kemudian tambahan Bapak tadi, inovasi kita di Karawang Barat yaitu sukseskan program unggulan sekolah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Siap Bapak Ibu ya? Betul? Oke, hadiahnya mana teh? Tadi ada pesan dari Pak Ketua PGRI, jangan lupa nanti di HUT PGRI Bapak Ibu akan dilombakan ya, guru profesional ya, guru apa PMM atau apa ya, setiap tahun ya, Pak Ketua PKTG juga ya, ada di program. Siap Bapak Ibu ya wayahnya, dan jangan saling mengandalkan. Ya Bu, ya Pak Ketua tengah. Dulu ya kuning, enggak sih. Kalau yang merah itu kemarin itu kita tuh dibullying Bapak Ibu. Nah makanya setelah tahun berikutnya kita pergerakannya itu dengan sosialisasi bullying gitu. Udah alhamdulillah jadi tahun ini semuanya hijau dan dibuka di sana juga. Saya di Surabaya tidak percaya katanya hijau semua dan tidak ada yang dibenahi. Itu sudah dibuka semua rapat pendidikannya. Alhamdulillah gitu ya, semuanya hijau dan tidak ada yang dibenahi. Artinya waktu itu bullying sudah dari merah, kuning, kemudian hijau gitu. Jadi pergerakan-pergerakan kita untuk mencapai rapat pendidikan hijau itu penguatannya di literasi dan numerasi. Tapi ada beberapa hal yang harus diimbaskan atau boleh di-share atau menjadi referensi Bapak dan Ibu bagaimana rapat pendidikan di Adasa Barat 2 itu dari kuning menjadi hijau gitu. Tahapan-tahapannya sudah saya utarakan sebetulnya beberapa tahun sebelumnya, bahwa kami itu bukan hanya literasi, pergerakannya bukan literasi di kelas, kemudian di sekolah, di tingkat sekolah, misalnya gerakan literasi seperti ada kadabra ya di sekolah itu. Kemudian juga itu ada drill untuk penguatan ANBK Bu. Jadi ANBK itu kita tim kompelnya, komunitas belajarnya hidup. Kemudian semuanya belajar dulu. Jadi jangan dulu ke siswa tentang soal-soal ANBK yang berbasis literasi numerasi, kita belajar dulu Bapak Ibu. Jadi yang kita punya tim sos itu 5 orang. Kita belajar dulu. Nah kemudian nanti tentang ANBK bagaimana anak-anak itu pembelajaran TIK-nya alhamdulillah di kita tidak putus. Jadi Bapak Ibu diharapkan anak-anak itu ada pembelajaran TIK. Jadi anak-anak itu belajar itu tidak hanya di baca buku, karena membaca soal ANBK itu berdasarkan soal-soal yang ada di laptop gitu ya. Jadi membacanya bagaimana keterampilan anak untuk membuka, menutup, kemudian membaca dari atas sampai bawah gitu ya Bapak Ibu. Terus kita juga ajarkan bagaimana mengerjakan soal literasi dan numerasi tersebut. Nah kita gitu belajar dulu gitu ya, baru nanti dilimpahkan ke anak-anak kelas 4 dan kelas 5 kalau soal
Kalau sekolah kita sekolah penggerak. Dibuka Pak yang ini Pak yang PDF. Ya. Ya Bapak dan Ibu, dan ada hal yang miris bagi saya, itu ada Bu Esther namanya dari NTT Bapak Ibu. Saya sharing sebentar. Jadi beliau itu beliau PNS. Beliau ke tempat kerjanya saja itu pakai perahu Bapak Ibu. Ya itu sana semuanya waktu kemarin tuh banyak yang tersentuh, banyak yang nangis juga karena mendengar ceritanya. Jadi begitu antusiasnya, begitu semangatnya seorang guru yang bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik. Dari perjalanan menuju perahu, kemudian di di sekolahnya, bagaimana itu menumbuhkan minat bacanya saja, itu luar biasa. Jadi sampai anaknya itu disilsilan gitu istilahnya Bapak Ibu, karena tidak bisa baca karena minat bacanya kurang gitu, dukungan orang tua juga kurang, jadi sampai disilsilan seperti ini. Nih nak, kalau kalian tidak bisa baca, nanti kalian bisa mati katanya gitu ya, bisa mati. Takut Bu katanya gitu ya, ya gitu, takut Bu gitu kan. Kenapa sih Bu tidak bisa baca bisa mati? Nah katanya satu, kamu senang jajan ya, kalau kamu jajan kamu tidak tahu tuh kadaluarsanya, main makan aja gitu ya, kamu tidak tahu padahal itu kadaluarsa, berarti itu racun bagi kamu, kamu bisa mati itu dengan makanan itu. Baru anak-anak kesana, itu memang literasinya kritis ke situ ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak disitulah, oh iya Bu aku mau belajar baca gitu, gitu ya. Jadi banyak buku-buku berjenjang, kemudian buku-buku juga karya Prof Yanti juga banyak ya, bagaimana awal membaca gitu. Kami juga ada buku Adi juga Prof di SDKW kemarin kita gunakan. Ya selanjutnya Bu, ke bawah aja Pak. Ya di sini intinya itu penguatan literasi dan numerasi. Kita juga punya kaca gelis di Karawang Barat. Ini jadi awal latar belakangnya, hasil asesmen nasional tahun 2022 dan PISA tahun 2022. Kondisi awal sekolah, sasaran intervensi. Kemudian selanjutnya Pak, langsung aja. Ya. Nah, ini sekolah dan profil belajar Pancasila. Ya tentunya Bapak dan Ibu, ini sudah nanti akan dibuka untuk kurikulum merdeka dan mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ya. SMP, standar kompetensi lulusan tingkat pendidikan dasar SD dan SMP ada 3. Yang satu, fokus kepada ketuhanan yang Maha Esa dan nilai moral ya. Jadi fokus kepada ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu standar kompetensi lulusan yang pertama. Ya, makanya di standar kompetensi lulusan yang pertama ini kita akan menggiringnya juga kepada profil pelajar Pancasila. Saya senang dengan kurikulum merdeka ini, ya, atau kurikulum nasional ini. Pertama dari kurikulum 2004 ya, berbasis kompetensi dipelajari, terus kurikulum 2006, terus kurikulum 2013, terus pelajari sebenarnya tidak ada yang diganti, cuman perubahan ya. Nah di kurikulum 2000 atau kurikulum merdeka ini memang ada penggantian ya, ada perubahan yang benar-benar total ya. Nah di sini standar kompetensi lulusan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan moral, itu nanti akan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi kan? Nah kita kaitkan dengan standar kompetensi lulusan yang pertama, ketuhanan yang berketuhanan yang Maha Esa dan akhlak moral, dengan dimensi yang pertama. Apa dimensi pertama di profil pelajar Pancasila? Beriman dan berakhlak mulia. Makanya ketika kita harus meluluskan, oh anak kelas 1 harus mengenal Tuhannya, anak kelas 6 harus benar-benar bisa mengimplementasikan siapa Tuhannya dan harus apa dirinya. Ya, akhlaknya yang ditingkatkan. Makanya muncul dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, standar kompetensi lulusannya. Standar kompetensi lulusan yang kedua apa?
Makanya di sini tadi kenapa Bu Irma bilang sampaikan tentang literasi numerasi ya. Jadi pentingnya literasi numerasi, dan sampai saat ini Indonesia masih berada di tingkat bawah. Ya. Jadi kalau standar kompetensi lulusan yang kedua yaitu karakter yang bernilai Pancasila. Ada isu kan dulu di kurikulum Merdeka itu pendidikan Pancasila dihilangkan, benar nggak? Pendidikan agama tidak ada di SD. Ya kan ada isu. Padahal tahun nomor 5 tahun 2022 standar kompetensi yang kedua adalah muncul karakter yang bernilai Pancasila. Jadi isu itu benar atau enggak? Iya, karena kurangnya literasi. Akhirnya ketika mendengar gosip negatif, ya langsung dicuat supaya tetap supaya kurikulum 2013 benar-benar dihentikan. Mindset, ya. Nah, di kurikulum nilai dengan karakter nilai Pancasila ini akan berkaitan dengan yang standar yang pertama. Standar yang pertama kan ya Pak? Ya, berketuhanan yang Maha Esa dan nilai moral dikaitkan dengan karakter nilai Pancasila. Muncul dimensi profil pelajar Pancasila, digabungkan lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa nilai-nilai Pancasila? Bingung. Banyak ya, garis-garis ada berapa? Ada, dulu makan ingat nggak? Kalau dulu zaman SPG kita ada penataran, ya, ada 36 butir, ya. Kalau dulu kita harus ditatar, harus hafal. Pancasila yang pertama berapa butir? 7 butir. Pancasila yang kedua berapa butir? 5 butir, 4 butir. Pancasila yang ketiga, dulu seperti itu kan? Sekarang tidak usah dihafal, tapi yang penting diimplementasikan. Apakah Bapak Ibu sudah membaca profil nilai Pancasila yang terbaru? Jadi mohon maaf ya, karena saya selalu menyinggung pengantar ini dulu. Karena kalau langsung ke CPTP ATP, malahan nanti pusing, akhirnya ngapain sih kurikulum Merdeka? Ganti deh weh. Tiba-tiba terus diganti, ya kan? Dianggapnya kurikulum KBK, kurikulum baik Pancasila. Kata SP, kata siapa? Iya kan? Malah di kata SP apa? Banyak, intinya kan untuk membentuk karakter. Malah apa? Di 2013 banyak ada terjadi pembunuhan di kelas. Benar kan? Terjadinya bullying, terjadinya macam-macam, ya. Itu yang harus disalahkan siapa? Kan gitu kan? Nah, yang terpenting adalah kita pendidik di sekolah, pembina di sekolah, pendamping di sekolah, ini yang harus dikuasai oleh kita. Ya, kembali nilai profil Pancasila yang terbaru ada 45 butir. 45 butir. Jadi 45 butir. Bisa ya, misalnya SD kelas 1 perkenalkan ya Pancasila yang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai yang harus muncul? Ya, kalau di saya gurunya harus mengenal. Anak-anak itu gurunya mencari gunting-guntingan sebagai dijadikan clipping ya. Nah, itu terus dia ditempel di kardus untuk menentukan kardus-kardus bekas juga. Itu kan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang muncul, yaitu misalnya anak yang sedang berbeda agama, sedang bersatu, itu kumpul termasuk nilai Pancasila yang keberapa. Tapi tidak diusaha dihafal. Kalau dihafal pusing. Sekarang tidak dihafal pusing ya. Dari standar kompetensi lulusan ke kemana tadi? Ke dimensi, terus sekarang ke nilai. Ya. Jadi itu saling kait-mengkait. Nah, di karakter nilai-nilai Pancasila gabungkan dengan di ruang lingkup yang ada yang kedua, standar isi. Nomor berapa standar isi? Standar isi nomor berapa? Padahal nanti kan keluar di guru pres biasanya ya. Jadi di guru pres ada apa harus muncul? Ini standar kan? Tadi SKL nomor sudah hafal ya, SKL nomor sekian. Standar isi
Standar isi itu ada di nomor 8 kalau nggak salah, nomor 8 tahun 2024. Standar isi, ruang lingkup standar isi untuk kurikulum sekarang apa yang akan dibelajarkan kepada anak didik kita di SD dan di SMP. Ini ya, ini ruang lingkupnya. Dengan tujuan apa? Untuk menuju ke yang pertama, standar kompetensi lulusan. Kita baru ya standar kompetensi lulusan ya, baru ketuhanan yang Maha Esa dan orang, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai karakter bernilai Pancasila. Digabungkan dengan yang ini, standar isinya. Berarti Pancasila, kan tadi kan karakter nilai Pancasila harus ke ruang lingkup ini semua masukkan. Harus munculkan lagi apa? Dimensi profil pelajar Pancasila. Ini juga. Tepuk fokus. Apa lagi ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ada satu lagi kan? Pintar. Coba ibu dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Begitulah kalau kita jadi guru. Kadang-kadang kita lupa kan? Tapi kita jangan mau salah. Nggak usah mau nah, kita kasih cuma anak saya, semangat ya. Ya, ayo tepuk tangan anak-anak. Kayak tepuk tangan semuanya. Kalau anak-anak disuruh tepuk, pasti semangat. Itu mengajarkan ada di karakternya, ada kan? Ayo, gitu aja. Tadi bapak dan ibu juga ada, ya. Kan ada yang anak-anak juga mengingatnya bisa melalui pendengaran, melihat dan semuanya, ya. Jadi kita harus tahu, ya. Kalau dibilang P5, bapak kepala sekolah, kita bikin hari ini, kita bikin P5, judulnya begini. Intinya isinya apa sih sebenarnya di P5 itu? Kita nggak ngerti. Pokoknya juga sekolah itu jadi buat. Kita undang orang tua, kita undang gini. Ayah untungnya deh pak. Kalau P5 itu ayah untungnya, kita bisa jalan-jalan. Bukan itu sebenarnya. Di P5 ini kita, karakter kita bagaimana biar bertumbuh peserta dirinya. Coba kita lihat pengertiannya. Nah, dibaca aja bapak ibu ya. Ayo sama-sama, coba dulu. Coba saya tanya, siapa yang bikin P5-nya disisihkan setiap mata pelajaran? Atau siapa yang buat P5-nya tersendiri? Berarti masih bingung ya? Iya, masih bingung kan? Nah, nanti bapak dan ibu tanya sama kita. Ya, dan kalau saya tanya nggak bisa jawab, jadi saya bingung ya. Bapak dan ibu, P5 itu yang artinya di sini kita berkolaboratif, baik kepada peserta didik, baik kepada guru maupun kepada masyarakat. Ya, itu pengertiannya. Dimensi elemen profil pelajar Pancasila yang ada di P5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ya, coba kita sama-sama. 1. Iya, coba kalau kita pelajaran agama sudah masuk di poin 1. Kalau kita pelajaran matematika termasuk di poin mana?
Agama bukan hanya di poin 1. Di mana? Kalau kita mengajar IPAS ada di poin mana? P5 ini ada modulnya juga dan kita sesuaikan dengan sekolah kita. Jangan ikut-ikutan di sebelah mengambil kebenaran global, kita juga pengen ikut. Jangan, disesuaikan dengan sekolah kita. Ya, bisa ya Bu ya? Kalau teorinya saya hanya globalnya aja. Ini mah nggak usah perlu sebenarnya ini, karena sudah pintar-pintar guru-guru yang ada di sini. Ini hanya mengingat saja. Tema di profil pelajar Pancasila di SD ini temanya ada 7 untuk SD. SMP juga 7. Yang SMA juga 7. Yang lain ada SMK. Ada 2 penambahan lagi. Di 1 tahun itu bisa 2 tema. Coba tema yang